Ya. Karena teman-teman juga ada yang punya, ya Indomaret. Cuma saya aja nggak punya saya. Jangan saya karena melindungi Indomaret, tidak. Saya melindungi rakyat karena cerita-cerita sekarang ini. Bang Hasim banyak, punya banyak. Ya cari semua cari gitu kan. Jadi kalau memang menegakkan perda, menegakkan aturan, yang monggo. Tadi aja sudah sendiri. Kafenya Yuna Yuton. Bagaimana kalau Anda kafe? Padahal tulisannya ada kafe di sini. Loh, yang makanya nggak ada tulisannya. Ini semua kafe, kan itu kan? Semua membacanya kafe, pokoknya kafe yang nggak boleh. Kafe. Jadi, tolong kalau ada tujuan kita tahu lah. Pemda ini kan satu suami istri pasti tahu lah. Sebetulnya keinginan Pemda itu apa sih? Sebetulnya kita membaca. Cuma kan nggak ngomong, nggak jujur. Seperti saya mengungkapkan pastikan sendiri tidak ada kontribusinya. Loh, kalau tidak ada kontribusinya kenapa harus menutup seperti membuat susah usaha? Panggil saja kontribusi Anda apa. Jangan membuat kegaduhan. Kalau memang ada kontribusi bagaimana? Saya yakin mau kok. Pak Jati saya kasih tahu mau nggak bantu kalau memang ada perdanya, ada aturannya. Tidak perlu membuat susah pengusaha Pak Jayanto. Ternyata membuat susah. Ini kan sudah saya terbaca untuk kontribusi. Terus ada semua dikumpulkan, semua setuju. Masa ampun Pak, yang punya Indomaret itu orang Banyuwangi, bukan orang Jakarta. Bapak katanya yang punya Indomaret itu enak mendapat hasil. Hasil berdasarkan kelakuan yang besar kan? Makin besar makin laku. Yang menikmati orang Banyuwangi, bukan orang Jakarta. Orang Jakarta menikmati jaringannya. Semua yang punya Indomaret itu orang Banyuwangi, bukan orang luar kota. Kan katanya sudah setuju. Ya mereka mungkin setuju saja. Setuju sungguhan apa setuju karena takut? Mereka mengatakan karena memang sambat. Dipikir mereka tidak sambat lapor-lapor ke kita. Kalau sampean mengatakan bahwa semua mendukung dengan surat edaran ini, omong kosong itu katakan karena mereka sambat juga. Dan mereka mengancam akan apa? Akan merumahkan. Karena mereka dikasih, kalau dibatasi begini dua sih, bagi mereka enggak rugi kok. Tapi bagi rakyat kita yang dirumahkan, siapa yang tanggung jawab Pak? Itu yang harus dipikirkan. Yang berikutnya katanya merubah mengganggu kelompokan orang UMKM. Tahu tidak bahwa di mana Indomaret? Lihat di sana samping-sampingnya ada jual mie, ada jual bakso, ada jual di mana sampai malam. Ketika Indomaret menutup sampai jam 9, mereka akan tutup. Padahal mereka menikmati jam malam. Orang makan mie, nasi goreng, dan sebagainya. Banyak sekali. Cuma kita tidak menegakkan harus 15%. Indomaret itu harus jual UMKM. Itu yang tidak diawasi. Itu saja diawasi itu menyelamatkan UMKM Pak. Tapi apa yang dilakukan? Apakah sudah dilakukan? Tidak. Enggak ada. Itu lagi pula pagi katanya. Indomaret minta pagi karena jam sekolah. Jam sekolah jam berapa? Mau nyekat jam sekolah setengah 7. Misal jam 8, jam sekolah jam berapa? Setengah 7 berangkat. Apakah Indomaret? Alasan apa? Kan tidak mungkin minta pagi begitu. Jadi ini hanya tambahan-tambahan minta pagi. Jadi tolonglah surat edaran ini yang membuat resah itu cabut saja. Kita lihat dan nanti pula ada kebijakan walaupun tidak harus lah ya diajak ngomong, pimpinan diajak ngomong sehingga kita tidak diserang. Apa tidak punya TikTok pejabat-pejabat? Punya TikTok, isinya apa? Nyerang DPR. DPR itu tuli, DPR itu bisu. DPR tidak ada fungsi sehingga perlu dibubarkan. Sehingga saya minta kepada anggota-anggota ya kita lihatlah mulai mengingatkan pemerintah. Kita pendukung pemerintah Pak Bram. Semua saya katakan tadi hanya aktif saja waktu itu, PKB saja yang tidak mengusung kita. Kita itu akan membackup. Tetapi kalau keterlaluan ya kita ingatkan, terutama pejabat-pejabatnya juga. Pak Satpol PP tolonglah, jangan arogan. Saya dengar laporan itu, kalau gerbek itu ada kejaksaan, ada kepolisian. Ya semua seperti seakan pengusaha ketakutan didatangi oleh Satpol PP. Tolong Pak Bram, kalau bisa sosialisasi dengan kekeluargaan, kasih tahu ngomong, kecuali ini penjahat.
narkoba, pabrik sabu, pabrik minuman keras, atau penjualan minuman keras saya dukung. Kenyataannya toko-toko minuman keras dibiarkan oleh jenengan. Dibiarkan itu. Puasa-puasa masih banyak jual minuman, tapi Satpol PP diam saja. Kenapa nggak panggil kejaksaan dan mengelak menutup semua? Hanya pengusaha-pengusaha yang baik yang mau kooperatif, tapi tidak supaya mencari sesuatu. Jadi saya Pak Bram itu ada teman saya, bukan karena teman saya enggak, tapi itu untuk investasi di Banyuwangi yang punya uang, punya jaringan juga, tapi tidak dianggap Pak Satpol PP gerbek dengan pasukannya seperti itu. Nanti tolong itu selesaikan Pak. Kalau enggak, saya terus mengejar itu karena mengganggu investasi Banyuwangi. Saya ini pimpinan, tapi mengemis-ngemis pada pejabat. Kecuali saya salah, kecuali usaha yang bela itu salah, saya tidak kasih uang, cek saja. Tetapi karena untuk investasi Banyuwangi, karena dengan adanya itu ada tenaga kerja ratusan orang yang dipikirkan, tapi pejabatnya mana? Mikir apa? Gak ada yang dipikirkan. Tolonglah, keadaan ekonomi seperti ini jangan membuat susah Pak. Banyak rakyat saya itu yang gak bisa makan. Walaupun Banyuwangi dapat penghargaan, masih banyak rakyat yang melarat. Banyak. Sekarang ini saya bilang waktu itu pada sekda, Pak Cahyoto juga, tolonglah pemerintah membuat program sebelum hari raya dijalankan programnya itu. Apa enggak ingat? Karena masih banyak rakyat yang menggantungkan jadi kuli bangunan untuk menikmati hari raya. Dan semua setuju. Kenyataannya kosong. Uangnya ada, silvanya 318 miliar. Kenapa dibiarkan seperti itu? Kenapa nggak dijalankan? Kenapa nggak punya hati jenengan bahwa rakyat itu butuh untuk hari raya? Bayangkan kalau 1000 kali dimunculkan, ada kali 10, kali 20, sudah 20.000 tenaga pekerja yang makan untuk mempersiapkan hari raya. Tapi sampai sekarang mereka tidak memperoleh apa-apa. Tolonglah pejabat ini mempunyai hati. Ya, kita itu mempunyai konstituen masih dikejar-kejar. Anda itu wakil saya, diam saja di DPR. Iya Pak. Saya itu kooperatif Pak, telepon sana, telepon sini, telepon Pak Cahyoto, saya pun bisa. Pak tolong ini Pak, bukan untuk kepentingan saya, enggak, tapi tolonglah, mulai memikirkan gitu. Ya Pak Satpol PP ya, tolonglah, jangan wah seperti ini, banyak yang menanyakan, oh begitu hebatnya Satpol PP menutup sampai ketakutan Pak. Ketakutan, mengajak kejaksaan dan sebagainya. Begitu saja saya mohon maaf, ya itu suara rakyat dan juga unek-unek saya. Ya mohon maaf, terima kasih. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.